sahabat dan juga visi Kabupaten Ciamis, lengkapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan yang alam yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dari UPTD dan disanakan selaku narasumber ini, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua dan terima kasih atas kehadirannya Bu. Selamat datang di Dusun Kadugede, Desa Karanganyar, Kecamatan Cijingging. Yang saya hormati Ibu pendamping desa juga pemberdayaan Kecamatan Cijingging, alhamdulillah juga senantiasa hadir dalam rangkaian agenda kegiatan yang dilaksanakan di Desa Karanganyar, khususnya yang bersumber dari dana desa. Yang saya hormati rekan-rekan aparatur pemerintahan desa, pelaksana kegiatan yang alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekanku, saudaraku, peternak bebek yang ada di lingkungan Dusun Kadugede, khususnya wilayah RP 32 yang hari ini akan diberikan ilmu serta wawasan bagaimana pengenalan teknologi tepat guna ternak bebek, sehingga apa yang biasa kita lakukan dalam peternakan bebek ini bisa lebih produktif dan lebih maju lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selayang pandang terkait rencana kegiatan hari ini, diantaranya yang tadi saya sampaikan bagaimana peternak bebek mempunyai bebek yang produktif, karena di sini sudah teruji anggota kelompok ternak bebek gempur itu rata-rata mempunyai bebek petelur, dan insya Allah pada hari ini akan diberikan juga hibah dari pemerintah desa yang bersumber dari dana desa sebanyak 157 ekor bebek, 150-nya betina dan 7-nya janda. Besar harapan kami ini bisa lebih membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Dusun Kadugede. Sebagaimana kita ketahui, di Dusun Kadugede ini selain penghasil telur bebek meskipun skala rumahan, juga penghasil telur asin. Jadi sesuai harapan saya bahwa uang berputar lebih banyak di wilayah kita, sehingga telur bebek yang dihasilkan oleh peternak dibeli oleh pademukan, kemudian diolah oleh KWT dan dipasarkan oleh pademukan, sehingga tidak serta-merta telur bebek itu dijual ke luar wilayah Desa Karanganyar atau Dusun Kadugede. Ini salah satu yang sudah dilaksanakan dengan baik. Yang tadi disampaikan Pak Sekdes, ini betul nama kelompoknya Gempur, Gerakan Ekonomi Masyarakat Peternak Unggas Rumahan, karena unggasnya tersebar di rumah-rumah tuh. Ini tidak di satu kelompok itu disatukan, tapi tersebar di rumah-rumah dengan tanggung jawab pemeliharaan masing-masing. Nah, makanya teknik perlakuan agar bebek ini bisa lebih produktif baik dalam pemberian pakan, kemudian keadaan situasi kandang, ini harus benar-benar diperhatikan. Karena jika kita terpaku pada metode konvensional, tidak mengikuti metode zaman now, kita akan ketinggalan. Kelompok gempur ini merupakan kepanjangan dari kelompok awalnya di sini induknya adalah kelompok Tani Insaf. Kelompok Tani Insaf ini dalam tanda kutip sering mendapatkan sorotan, oh berarti ini preman
yang insaf. Sebetulnya memang ada juga seperti itu. Cuma insaf ini adalah singkatan inspirasi anak petani. Saya juga asli orang sini, lahir di sini. Saya lahir sekitar 20 meter dari sini di tanah ini dulu. Ini rumah orang tua dan ini tanah orang tua saya yang dikasihkan, diizinkan untuk dikelola demi kepentingan umum. Inspirasi anak petani karena di sini rata-rata masyarakatnya petani dan kami itu adalah anak petani. Saat ini kita mempunyai inspirasi untuk memajukan masyarakat, sehingga digabungkanlah nama-nama kelompok. Insaf inspirasi anak petani, kemudian insafnya itu tidak satu-satu tapi kompak. Kompak ini dipakai oleh nama kelompok perikanan, komunitas masyarakat perikanan Katu Gede, kompak. Agar insafnya lebih kompak lagi digempur oleh kelompok peternakan, tidak boleh diam. Nah, ini satu motivasi untuk kita lebih maju lagi dalam perekonomian masyarakat. Dan sesuai amanat saya dari awal, sejak dilantik tanggal 19 Mei 2016, kemudian saya memegang tampuk kepemimpinan di Desa Karanganyar, saya senantiasa mengamanatkan satu kelompok tani, satu kelompok wanita tani, dan kelompok ternak, kelompok perikanan, apapun yang ada di wilayah Desa Karanganyar, minimal harus bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungannya. Mulai dari lingkungan kecil, kita membangun Desa Karanganyar bagaimana bisa mandiri, ini sudah terbukti. Pak Ketua punya berapa bebek sebelum kita kasih yang ada di anggota keseluruhan? 20. Pak RT ada berapa? 80, 100. Pak Linmas, ya Linmas. Oh, 20. Anak? Oh. Berarti lebih dari 150 yang sudah ada dan sudah menghasilkan telur, dan kita tambah lagi. Kemudian apa yang kita lakukan dengan bantuan ini? Kalau dari Kementerian Desa, Bu pendamping, pemberian bebek ini adalah hibah kepada masyarakat. Kalau tidak salah kata-katanya seperti itu dalam Permendes. Tapi saya mempunyai konsep lain, bagaimana bebek ini bisa berkembang, bukan hanya dituju di 10 orang, bukan hanya di 11-12 orang, tapi bisa berkembang. Potensi di RT 32 ini yang paling banyak peternak bebek, ada juga peternak entok. Sekarang yang kita bantu bebek, bagaimana bebek ini bisa berkembang. Nah, metode dan konsep saya jika diterima oleh kelompok, nanti yang 157, taruhlah kita 150 itu indukan, dikasihkan untuk masyarakat melalui kelompok. Kemudian kelompok mengatur sesuai kesanggupan anggota. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10. Kemudian bagaimana pengaturan kepemilikan ternak tersebut, saya tidak hibah langsung untuk pribadi, tapi saya hibah untuk masyarakat. Jadi Bapak yang menerima ternak itu adalah milik masyarakat. Bagaimana agar Bapak bisa memiliki dan ini bisa berkembang? Saya punya satu konsep. Ketika Bapak beternak 20 ekor bebek, kemudian bertelur, taruhlah 80% itu telurnya, berarti ada 16. Biasanya kalau kita mempunyai investor, peternak dan investor, bagi hasilnya dari telur itu biasanya 50-50, 50%. Dan ini pun saya berharap sama. Ketika 16 telur dihasilkan dari 20 ekor indukan bebek, maka hak anggota itu 8, hak kelompok itu 8. Dan yang ada di kelompok, saya ingin itu dibagi 2. Yang 4 untuk kas dan operasional kelompok dalam mengurus anggotanya, yang 50%-nya lagi, yang 4 itu untuk tabungan wajib anggota.
untuk apa tabungan wajib anggota? Nanti ketika tabungan itu bertambah, kemudian nilainya sudah cukup besar dan setara dengan 10 ekor bebek yang ada di anggota, itu bebaskanlah 10 ekor bebek. Kemudian kasnya menjadi kas modal kelompok untuk membeli bebek kembali dan disebarkan kepada yang belum beternak atau ada yang mau nambah. Sehingga si anggota tinggal 10 yang bagi hasil dengan kelompok. Yang 10 sudah hak anggota. Kemudian nabung lagi seperti itu dari 25% hasil telur, sehingga nanti yang 20 itu menjadi milik sendiri. Jika seperti itu, nanti siapapun yang ingin beternak bebek, kelompok sudah punya dengan sistem seperti itu. Jadi kita tidak terpaku terhadap bantuan. Pada akhirnya semua masyarakat yang berminat beternak bebek di sini semuanya mempunyai bebek yang difasilitasi oleh kelompok. Itu konsep yang saya tawarkan. Mudah-mudahan disetujui sehingga peternakan bebek ini lebih memasyarakat lagi, lebih produktif lagi. Ngertos bapak-bapak, upami itu Pak Ketua ya. Berarti kalau disepakati seperti itu, kita ulangi, jika 80% dari 20 bertelur itu 16, 8-nya itu adalah milik peternak. 8-nya itu adalah bagian kelompok. Di kelompok yang 4-nya untuk kas operasional dan pemantauan terhadap anggota, kemudian yang 4-nya itu tabungan wajib peternak. Sehingga yang wajib disetorkan terhadap kelompok itu untuk kas kita hanya 25%. Itu yang 25%-nya itu tabungan. Sehingga nanti yang 20 itu jadi milik Bapak, bisa jadi milik kelompok Sarilana. Gitu. Kalau milik kelompok nanti pada akhirnya kebingungan, masyarakat merasa dirugikan, kemudian di kelompok itu kadang-kadang para ruguh teh jarang laporan. Padahal kelompok jujur tapi jarang laporan pasti dianggap jujur. Terkait keuangan itu riskan. Nah itu konsep saya yang ingin diterapkan di Desa Karanganyar, karena beban saya di Desa Karanganyar itu begitu berat. Di tahun 2021 Desa Karanganyar dengan zonasi menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan Cijengjing RDTR, rencana detail tata ruang untuk peternakan, perikanan dan pertanian. Jangankan industri, paru pun tidak boleh. Kita harus selalu mengingat itu. Apa yang menjadi beban berat bagi saya selaku Kepala Desa Karanganyar, di awal tahun 2021 saya dinobatkan sebagai pembina ketahanan pangan terbaik tingkat Kabupaten Ciamis, mengalahkan 257 desa. Ini cukup membanggakan dan cukup berat beban yang saya pikul ketika saya harus menyampaikan ide-ide kepada kepala desa yang lain bagaimana untuk membina ketahanan pangan yang baik di masyarakat, sedangkan kendala masyarakat dengan SDM juga basic potensi yang berbeda-beda. Mungkin itu sepintas yang saya sampaikan terkait konsep dari peternakan yang akan disampaikan di tahun ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Tahun depan kita bisa menganggarkan lagi apakah menambah di kelompok ini karena kelompoknya baik dan berkembang pesat, atau kita lebih luas ke kelompok yang lainnya. Karena kalau dilihat dari hasil musdus di RKP kemarin, ada juga yang mengusulkan itu di Dusun Galonggong, peternakan entok kalau tidak salah. Nah, ini yang juga harus kami pikirkan, kenapa ini lebih dulu dibantu oleh kami, karena ini yang lebih dulu berjalan, sementara yang lain baru kahayang. Nah, semoga apa yang akan kita lakukan hari ini, dan juga kebetulan dari Disnakan narasumber juga ada yang berkompeten di bidangnya, yang sangat paham di bidang peternakan. Nanti kita kolaborasi, para anggota jangan terbebani, nanti ada ketentuan pakan harus begini, ini bukan harus, tapi yang sudah biasa dilaksanakan seperti itu. Dan jangan sungkan untuk berdiskusi, karena semua sudah berjalan. Apa yang biasa dilakukan sampaikan, kemudian yang
harus perbaiki, yang sudah bagus itu dipertahankan. Ini demi kemajuan masyarakat semua. Petugas dari Pemda, dari Disnakan, juga ibu dari UPTD, ketika bapak-bapak kelompok ini berhasil, termasuk dari pemerintah desa, kami hanya berasa bangga dan kami tidak mengharapkan hasil dari itu ya Bu. Tapi kami hanya ingin mengetahui atau ingin ada laporan masyarakat bahwa kelompok peternakan ini sudah berkembang dengan baik dan bisa sedikit demi sedikit meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungannya, khususnya di Dusun Kadu Gede di Desa Karanganyar. Itu sepintas yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan nanti juga bisa berdiskusi. Di sini kita tidak boleh melupakan potensi dan sumber daya alam yang cukup melimpah yang harus kita manfaatkan. Pak Kadus juga ada selalu mengawal konsep program sesuai zonasi potensi. Zonasi potensi di Dusun Kadu Gede adalah kampung sayur. Ketika ada kelompok tani yang juga berjalan dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah. Dan kepada ibu dari UPTD dan Disnakan, ini kemandirian pangan dan kemandirian peternakan di Desa Karanganyar sudah kami buktikan Bu. Kami menyelenggarakan acara ini tidak meminta ke dinas, tidak meminta ke Pemda, tidak melalui UPTD, tapi kami mengundang untuk ibu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang ada di pedesaan. Tapi kami tidak akan menolak jika ibu ingin ke depan ingin memberikan bantuan. Sebab bantuan yang diberikan itu harus benar-benar tepat sasaran. Sehingga SDGs, Kementerian Desa sekarang melakukan pendataan melalui relawannya agar semua bantuan itu tepat terhadap sasaran. Jadi anu biasa ngingu bebek ulah dikasih kalkun jadi kudu bebek. Anu biasa ngingu embe dikasih embe. Terus leungit wajar betul biasa nginguna. Iya. Jadi kita kasih bantuan berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada, bukan berdasarkan kedekatan yang ada. Ini saya alergi tentang hal itu, maka saya paling jarang untuk meminta bantuan ke dinas. Ini kita mandiri, anggarkan saja dari dana desa. Dari dana desa pun ada. Pada akhirnya kita yang tidak banyak dibantu, ternyata saya yang terpilih menjadi pembina ketahanan pangan terbaik tingkat Kabupaten Ciamis. Ini aneh. Tapi ulah minta hadiahnya ada pribadi. Itu Bu, di kampung itu seperti itu. Di desa banyak cerita yang cukup indah, cukup sulit tapi memuaskan. Dan sepintas induk dari kelompok tani ini tidak kami bantu, tapi bisa nyewa lahan dan bikin saung tani. Itu dari mana? Itu dari bedah buku. Makanya perpustakaan kita juara tingkat Kabupaten Ciamis dan sekarang sedang berlomba di tingkat provinsi, sudah masuk nominasi 6 besar juara. Sekarang sedang sibuk-sibuknya perpustakaan dari kabupaten ke Desa Karanganyar sebelum kemarin di lockdown. Sibuk-sibuknya karena kita akan dikunjungi visitasi dari provinsi. Ini program dari literasi, diantaranya bedah buku terkait bebek juga ada di desa, tapi lebih enaknya seperti ini, diskusi. Itu karena buku tidak bisa diajak diskusi. Itu hanya buku adalah guru yang tak pernah marah, jadi di kumah-kumah di tengah waktu itu. Jadi saya mencintai buku dan saya terbiasa membaca buku. Ketika buku itu memunculkan satu efek hasil bagi kita. Contohnya kelompok tani insaf, saya sepintas ini untuk motivasi bagi para peternak dan untuk mengingatkan kembali kenapa bisa membuat saung tani, kenapa bisa sewa lahan tapi tidak ada bantuan dari manapun dari pemerintah. Ini berawal dari satu bungkus benih terong dengan harga 30.000. Satu bungkus benih terong dibeli di Ciamis. Kemudian itu kelompok tani insaf itu tiap malam minggu biasanya kumpul di teras rumah saya, bedah buku terkait penyemaian dan penanaman terong.
itu ada yang 30.000 itu dihitung ada 100.300 biji. Yang 100 taruhlah mati, yang 1.200 jadi disemai, kemudian polybag kita tidak beli, kita memungut sampah dari aqua gelas. Ternyata sebelum ditanam ditawarkan dulu terhadap masyarakat, ternyata ketika sudah masa tanam, sudah siap tanam, itu bisa dijual dengan harga 1.000. Dari 30.000 dengan pupuk kandang hasil minta dari tetangga, kita bisa menghasilkan, taruhlah yang dijual 1.000 kali 1.000 bisa menghasilkan 1 juta. Itu modalnya 100.000 pun tidak. Nah, maka ketika apapun yang bisa kita dipelajari dengan baik, itu peningkatannya pesat. Dari sebungkus benih kita menghasilkan 900.000 babaknya yang dikerjakan oleh kami. Coba hitung dari 100 bungkus kalau laku, itu sudah banyak. Dan ini mohon jadi motivasi. Jangan berpikir peternakan bebek sekarang hanya bicara di ratusan. Tapi ketika nanti berkembang, konsep yang tadi dipakai, kemudian tabungan wajib anggota di kelompok, sehingga kelompok nanti utuh lagi punya bebek 157 dan bisa disebarkan, ini ke depan bisa ribuan bebek yang ada di sini. Itu konsep saya ke sana. Semoga besar harapan saya kelompok peternak bebek Gempur di sini merupakan salah satu pelopor peternak bebek yang lain muncul di dusun Kadugede, khususnya umumnya di desa Karanganyar. Dan harapannya ekonomi masyarakat meningkat melalui potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan masing-masing. Mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan terlalu panjang, terlalu lebar, karena saya bangga hadir di tengah-tengah kelompok yang aktif dan cukup membanggakan. Pada akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengenalan teknologi tepat guna ternak bebek di wilayah Desa Karanganyar secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan membimbing kita semua ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.